Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erka Pustasari, saya dari kelas 1 AAM dengan NIM 2065122. Di sini saya akan menyampaikan dan mengulang materi pada topik 11 yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan, pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Pengertian pengawasan menurut Harold Kohns dan Craig O'Donnell, pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Pengertian pengawasan menurut George R. Terry. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya bila perlu, dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada pula yang memberi definisi, pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi saran yang telah ditetapkan. Dan ada juga, pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Jadi pada intinya pengawasan ini lebih kayak untuk memastikan bahwa rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya itu sudah berjalan apa tidak. Tujuan fungsi pengawasan itu ada 4. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimumkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Inilah skema hubungan sifatnya timbal balik antara perencanaan dan pengawasan. Perencanaan itu dia untuk menilai standarnya seperti apa, dan pengawasan itu untuk menilainya juga menilai pelaksanaan dan perencanaan itu dia sudah sesuai standar apa tidak. Jadi perencanaan dan pengawasan itu saling timbal balik. Proses dasar pengawasan itu ada 3. 1. Establishment of standard, menciptakan standar. 2. Measurement of performance, itu pengukuran atau penilaian pelaksanaan. 3. Correction of deviation, itu tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Maksudnya itu dia dari pertama nih ada standar, itu ditetapkan untuk diukur. Setelah diciptakan standar itu diukur pelaksanaannya sesuai standar apa tidak. Setelah diukur terjadi penyimpangan, manajer harus melakukan tindakan perbaikan. Standar itu kriteria, biasanya dibuat pada saat kondisi normal, dapat berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu contohnya seperti berupa angka atau berupa unit yang diproduksi dalam 1 jam kerja. Kalau kualitatif itu dia seperti kayak keawetan dari sebuah jenis kain, misalnya kayak warna kainnya ketahanannya sampai kapan, dia tergantung beberapa faktor, jadi tidak bisa dihitung berapa tahannya sampai kapan. Bisa juga standar itu dikatakan, contohnya standar yang lain, standar keberhasilan prodi akan dikatakan berhasil apabila IPK mahasiswa 3,5. Standar pengawasan itu ada 3, standar fisik, non-moneter, standar moneter, dan standar abstrak atau intangible. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter, tidak mengenai uang atau pelaksanaan kerjanya. Kalau standar moneter itu dia meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan, jadi kayak lebih meliputi uang. Terus kalau untuk standar abstrak atau intangible adalah standar golongan terakhir. Standar ini yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya, untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian, hubungan kemasyarakatan, atau mengukur sikap untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan, kita mempergunakan intangible standar seperti 1. Banyaknya keluhan-keluhan pegawai yang disampaikan. 2. Banyaknya saran-saran pegawai yang disampaikan. 3. Banyaknya saran-saran pegawai kepada pemimpin. Dan 4. Banyaknya pegawai yang mangkir atau bolos. Jadi lebih kayak standar ini dia seperti pelayanan itu tidak dapat diukur dengan angka atau uang. Jadi seperti itu. Pengawasan atau pengendalian. 1. Untuk mengetahui apakah sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. 2. Untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. 3. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Dan 5. Untuk mencari jalan keluar. Jadi pengawasan itu dapat dilakukan sepanjang kegiatan itu dilaksanakan, jadi semakin mudah untuk mengoreksinya tanpa menunggu hasil akhir. Jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan. 1. Waktu pengawasan itu terbagi menjadi 2, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif itu dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau deviation.
Pengawasan represif itu dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 2. Objek pengawasan itu ada 4. Produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Produksi itu adalah pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Keuangan itu dia pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Waktu, pengawasan ini di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya itu adalah pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana, tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan lancar. Dan dia ada di pengawasan juga mengenai orang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Langsung itu seperti supervisor itu mengawasi karyawan. Kalau tidak langsung itu dia mengawasi orang lain. Jadi kayak kepala bagian mengawasi kepala subbagian. Dan objek menurut Baselin itu pengawasan berdasarkan dapat dibedakan menjadi 2, administrative control dan operative control. Administrative control itu yaitu pengawasan mengenai gerak-gerik sikap, kelakuan, dan cara berpikir. Kalau operative control itu dia lebih kayak ke pengawasan pengendalian mengenai perbuatan atau tata cara kerjanya. Jenis pengawasan yang ketiga yaitu subjek pengawasan, terdiri dari pengawasan intern dan ekstern. Kalau intern itu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri, contohnya seperti audit internal yang ada di perusahaan. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi bersangkutan, contohnya seperti akuntan publik, itu pihak luar. BPOM itu dia perusahaan yang menilai produk makanan dan obat-obatan. Restoran MUI itu dia memutuskan bahwa restoran ini bersertifikat halal. Jenis pengawasan yang keempat yaitu cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. 1. Personal observasi, peninjauan pribadi. 2. Oral report atau laporan lisan. 3. Written report, laporan tertulis. 4. Control by actionship, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Syarat-syarat pengawasan itu ada 8. 1. Pengawasan itu harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. 2. Harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. 3. Harus mempunyai pandangan ke depan. 4. Harus luas dan fleksibel. 5. Harus serasi dengan pola organisasi. 6. Harus ekonomis. 7. Harus mudah dimengerti. 8. Harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.